Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai. Persidangan untuk perkara 111 garis miring PU garis datar 22 Romawi. Maksud kami garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk yang hadir pemohon 111, silakan. Terima kasih Yang Mulia atas perkenan Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenan Yang Mulia, kami pemohon hadir prinsipal Profesor Dr. Johansah Marzuki, spesialis bedah plastik rekonstruksi estetik, subspesialis rekonstruksi lanjutan. Saya sendiri Muhammad Joni selaku kuasa, Zulhaina Tanamas dan M. Zikirullah hadir juga, pendamping Prof. Johansah, Bapak Mustaib dan Bapak Hadi Wijaya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pemerintah silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang hadir dari pemerintah, dari Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum, saya sendiri Rudi Hendra Pakpahan, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Tony Prayogo, anggota tim litigasi, Fuad Muin dan Fauzanul Ikhwan, anggota tim litigasi, serta dari Kementerian Kesehatan yang hadir Bapak Kuntawi Bawada Sanugraha, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Sundoyo, staf ahli, Ibu Dr. Yuli Varianti, PLT Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, dan 4, Ibu Indah Febrianti, Kepala Biro Hukum, beserta tim advokasi dari Kementerian Kesehatan. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Baik, dari Dewan Perwakilan Rakyat, silakan Pak Nasir, diperkenalkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diwakili oleh M. Nasir Jamil, nomor A436, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Hadir prinsipal dari pihak terkait, Bapak Dr. Dolar, spesialis KKLP, SHMH, Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Apoteker, Dr. Andes Mufti Yusnir, MSI, dan Pak Iwan FMD, SH. Hadir kuasa hukum, Pak Andi Muhammad Asrun, dan saya sendiri Mukhlis Muhammad Wadili, serta rekan saya Ismayanti. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari Mahkamah mendapatkan permohonan untuk menjadi pihak terkait dari Kolegium Akupuntur Medik dan Kolegium Ilmu Bedah Saraf yang berdasarkan musyawarah para hakim sudah bisa diterima untuk menjadi pihak terkait, tapi belum hadir ya hari ini. Nanti akan diminta hadir untuk sidang selanjutnya. Baik, untuk persidangan siang hari ini, agendanya adalah pertama untuk mendengar keterangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan nanti yang kedua, keterangan dari pihak terkait, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Jajang Edi Priyatno, spesialis bedah. Dipersilakan Pak Nasir Jamil untuk menyampaikan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 111 garing PUU strip 22 Romawi garing 2024. Jakarta 5 November 2024. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Berdasarkan pasal 175 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir dalam persidangan hari ini, M. Nasir Jamil, nomor A436, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selanjutnya disebut UU 17/2023, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945 yang diajukan oleh Profesor Dr. Johansyah Marzuki, Dr. Garing Guru Besar Emeritus Ilmu Kedokteran Bedah Plastik Universitas Airlangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Joni SH, MH, dan kawan-kawan yang tergabung dalam Law Office Joni dan Tanamas. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian material Undang-Undang 17/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 111/PUU-22 Romawi /2024 sebagai berikut. 1 Romawi. Ketentuan Undang-Undang 17/2023 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Dalam permohonan aku, pemohon mengajukan pengujian material terhadap pasal 451, pasal 272 ayat 2, pasal 1 angka 26, pasal 272 ayat 5, dan pasal 421 ayat 2 huruf B UU 17/2023 yang berketentuan sebagai berikut dianggap dibacakan. 2. Keterangan DPR RI. A. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dianggap dibacakan. B. Pandangan umum dianggap dibacakan. C. Pandangan terhadap pokok permohonan. 2. Bahwa dalam kehidupan bernegara, negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan. Negara harus hadir dalam segala aspek kehidupan masyarakat, mengingat mandat pembentukan pemerintah Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mahkamah Konstitusi terkait dengan penguasaan negara menyampaikan peran-peran yang harus diisi oleh negara sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan nomor 111/PUU-8 Romawi /2015 menyatakan. 3. Bahwa pola tata kelola sistem kesehatan di tiap negara dapat bervariasi dipengaruhi antara lain oleh struktur pemerintahan negara, dalam kurung
tersentralisasi, federal, atau desentralisasi tutup kurung. 3 aspek inti dalam tata kelola sistem kesehatan adalah kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan regulasi. Bentuk pemberian pelayanan kesehatan di sistem kesehatan negara manapun perlu memastikan adanya pelayanan kesehatan primer untuk semua warganya. Upaya preventif, promotif, peningkatan literasi kesehatan dan kemampuan untuk menjaga kesehatan secara mandiri perlu diintegrasikan pada seluruh bentuk pelayanan. Secara paralel, pelayanan kesehatan spesialistik pada fasilitas kesehatan sekunder dan tersier juga perlu diadakan dan dapat diakses. Agar tercapai hasil yang optimal, diperlukan keberadaan pelayanan kesehatan primer yang dekat dengan masyarakat, diberikan oleh sumber daya yang terlatih dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan negara, serta terhubung dengan jejaring fasilitas kesehatan lainnya. Kehadiran negara juga harusnya ada dalam penataan sistem kesehatan nasional. Hal ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dan memastikan pelaksanaan layanan kesehatan tersebut. 6. Bahwa terdapat berbagai solusi terhadap permasalahan di bidang kesehatan yang ditransformasikan dalam Undang-Undang AKO, di antaranya adalah penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis garing subspesialis, transparansi dalam proses registrasi dan perizinan, serta perbaikan dalam mekanisme penerimaan tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara Indonesia lulusan luar negeri melalui uji kompetensi yang transparan dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian garing, lembaga, dan pihak terkait untuk penguatan sistem kesehatan. 7. Bahwa oleh karenanya dalam penataan dan pengembangan sistem kesehatan nasional diperlukan adanya kehadiran negara untuk menjamin proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pembangunan. Di samping itu, pengembangan sistem kesehatan nasional tidak lepas dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang berkaitan erat dengan banyak unsur yang ada dalam masyarakat. Agar kebijakan dalam upaya pengembangan sistem kesehatan nasional ini dapat memberikan perlindungan nyata terhadap masyarakat luas di tengah ancaman kesehatan, maka dukungan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan, menjadi hal yang sangat esensial dan perlu dilakukan penataan. Bahwa pemohon mendalilkan pasal 451 Undang-Undang 17/2023 cacat konstitusional karena kekuasaan sewenang-wenang dan melawan hak mencabut legitimasi dan atau hak hidup kolegium selaku lembaga ilmiah sebagai pengampu cabang ilmu academic body tanpa rasio disensi dalam pembuatan norma sehingga bertentangan dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Selain itu, pasal 272 ayat 2 Undang-Undang 17/2023 sepanjang frasa merupakan alat kelengkapan konsil dan telah merusak independensi kolegium sebagai lembaga ilmiah, termaksud atas norma pasal 1 angka 26 sepanjang frasa dan merupakan alat kelengkapan konsil. Pemohon juga beranggapan pasal 272 ayat 5 Undang-Undang 17/2023 telah menihilkan independensi kolegium dan membahayakan otentisitas pengampuan kebenaran ilmiah dengan mengatur apa tugas, fungsi, dan wewenang kolegium disusun sebagai alat kelengkapan eksekutif atau subordinat pemerintah ceki Menteri Kesehatan. Terhadap dalil pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Bahwa dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Kesehatan telah tertuang dan dikaji mengenai kondisi kolegium berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang kesehatan, yakni kami bacakan pokok yang penting. Bahwa berdasarkan kutipan kajian dari naskah akademik tersebut, jelas bahwa perubahan tatanan kolegium yang ada tidak menghilangkan fungsi kolegium, melainkan adanya penguatan kolegium dan penempatan kolegium pada posisi strategis dalam pelaksanaan pendidikan tinggi bidang kesehatan. Dengan demikian, dalil pemohon bahwa perubahan pengaturan terkait kolegium mengancam perkembangan ilmu kedokteran yang sesuai dengan kaidah ilmiah merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa penataan kurikulum pendidikan kedokteran dan pencetakan dokter nasional melibatkan kolegium dalam pengembangan kualitas dan kompetensi dokter Indonesia merupakan perubahan dan penguatan terhadap kolegium. Di samping itu, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan termasuk ilmu kedokteran haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Apabila pengembangan ilmu pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan kaidahnya, maka hal ini tidak akan mendatangkan kemanfaatan dan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bahwa pengaturan baru terkait kolegium dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 menentukan kolegium dibentuk oleh perhimpunan praktik layanan profesi yang berperan sebagai pengarah, pembina, dan penentu kebijakan pendidikan tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kolegium berwenang menyusun dan mengembangkan standar pendidikan dan standar kompetensi cabang disiplin ilmu yang disahkan oleh konsil, membuat kebijakan dan menyelenggarakan ujian kompetensi profesi, menerbitkan sertifikat kompetensi profesi, melakukan pembinaan, pemantauan penyelenggaraan pendidikan, merekomendasi pembukaan program studi baru kepada konsil, dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di institusi pendidikan. Bahwa adanya perubahan pengaturan terkait kolegium melalui Undang-Undang 17 tahun 2023 bukan berarti menghilangkan adanya kolegium, namun mengubah pengaturan atas kolegium yang sudah ada. Apabila diperhatikan kembali, Undang-Undang 17 tahun 2023 justru memberikan ruang yang lebih luas bagi pembentukan dan pengembangan kolegium. Beberapa poin penting terkait pembentukan kolegium dalam undang-undang tersebut adalah: 1. Otonomi kolegium. Kolegium diberikan otonomi yang lebih besar dalam mengatur organisasi dan kegiatannya. 2. Partisipasi anggota. Anggota kolegium memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di dalam kolegium. 3. Akuntabilitas. Kolegium wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. 4. Kolaborasi. Kolegium diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Perubahan pengaturan terkait kolegium tersebut tidak seperti yang dikhawatirkan oleh pemohon, melainkan untuk lebih meningkatkan peran kolegium itu sendiri dalam mewujudkan ekosistem kesehatan yang lebih baik dengan adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi dasar perubahan pengaturan terkait kolegium diantaranya: 1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kolegium. Tidak semua tenaga kesehatan memahami pentingnya berorganisasi dalam kolegium. 2. Sumber daya yang terbatas. Beberapa kolegium mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber daya yang cukup untuk menjalankan kegiatannya. 3. Koordinasi antar kolegium. Perlu adanya koordinasi yang baik antara kolegium untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, dalil pemohon tidaklah berdasar apabila pemohon beranggapan perubahan ketentuan terkait kolegium tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenang pemegang kekuasaan dan tanpa ada dasar pemikiran mendalam atas sistem kesehatan yang ada dan harapan atas perbaikan sistem kesehatan tersebut ke depannya. Hasil evaluasi terhadap penataan kolegium yang ada, peran, serta kontribusinya dalam pengembangan ilmu kesehatan dan layanan kesehatan telah dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa adanya perubahan pengaturan terkait kolegium tidak berarti mencabik kaidah ilmiah
dengan kebenaran ilmiah yang diampu kolegium existing sehingga menimbulkan kerugian atas ilmu kedokteran, kelembagaan, dan fungsi kolegium. Fungsi kolegium akan lebih dioptimalkan dengan adanya perubahan pengaturan terkait kolegium. Apa yang disampaikan oleh pemohon terkait potensi, apa yang disampaikan oleh pemohon terkait dengan potensi permasalahan yang timbul apabila pengaturan terkait kolegium dalam Undang-Undang tentang Kesehatan diubah, jelas menunjukkan bahwa pemohon kurang memahami rancang bangun baru kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang 17/2023 tersebut dan belum mampu melihat secara positif pengaturan dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 serta peran negara yang selama ini kurang dioptimalkan dalam pengembangan ilmu dan layanan kesehatan nasional. Adanya penyebaran virus COVID-19 dan permasalahan gangguan kesehatan akibat perkembangan teknologi, pola konsumsi masyarakat, dan perubahan iklim global menjadi tantangan tersendiri bagi kedokteran dan layanan kesehatan nasional. Pola-pola koordinasi dan kerja yang ada perlu diubah dan dikembangkan agar mampu mengimbangi perubahan-perubahan kondisi serta ancaman-ancaman baru terhadap sistem layanan kesehatan secara nasional. K. Bahwa adanya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang kedokteran tentu tidak boleh lepas dari pengawasan pemerintah mengingat dampak apapun yang timbul dari pengembangan ilmu pengetahuan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan tentu tidak berdiri dan berjalan sendiri karena harus tunduk pada ketentuan mengenai pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Mengingat kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dilaksanakan di perguruan tinggi dan tunduk pula pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur tentang pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. L. Dengan demikian, penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional khususnya dalam bidang kesehatan merupakan perubahan pola penetapan kebijakan nasional yang tentunya menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada harus mampu sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada dan kebutuhan untuk menunjang kebijakan nasional. Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan memerlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, garing lembaga, dan pihak terkait untuk penguatan sistem kesehatan. Dalil pemohon tentu menjadi suatu kekhawatiran yang berlebihan, di mana sebenarnya pemohon dapat ikut berkontribusi di dalamnya untuk mendukung dan memastikan agar pelaksanaan perubahan pengaturan tersebut sesuai dengan kebutuhan, sesuai dan memenuhi harapan serta tujuan yang diharapkan. 9. Bahwa terkait Konsil Kedokteran dan Konsil Tenaga Kesehatan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, perubahan pengaturan terkait konsil dinyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Peran-peran strategis Konsil Kedokteran Indonesia maupun Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah dikaji dalam naskah akademik tersebut. Dalam rangka perbaikan kualitas layanan kesehatan Indonesia, sistem kesehatan termasuk sistem pengelolaan sumber daya manusia kesehatan pun harus turut dibenahi. Pembenahan dan penataan lembaga-lembaga yang ada tentunya tidak dilakukan secara parsial, melainkan secara menyeluruh, mengingat sebagai sebuah atau suatu sistem, setiap komponennya akan terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi. 10. Bahwa konsil merupakan lembaga non-struktural, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen.
Pemberian wewenang kepada dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran pada prinsipnya merupakan wewenang pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan sebagai kewenangan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya. 11. Bahwa dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur bahwa Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab pada Presiden. Hal ini dapat dimaknai bahwa KKI merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Dalam kurung Undang-Undang tentang praktik kedokteran, tutup kurung, yang mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Namun demikian, independensi tersebut tidak dapat dimaknai tidak tak terbatas dan tidak terkoordinasi, karena fungsi tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Dalam hal ini membantu dan menunjang tugas dan fungsi kementerian untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Melihat pada kedudukan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga independen, pada dasarnya merupakan state auxiliary atau derivatif organ, dalam kurung lembaga penunjang kekuasaan eksekutif, tutup kurung, maka seyogyanya Konsil Kedokteran Indonesia tetap bertanggung jawab kepada Presiden. 12. Bahwa dalam ketentuan peralihan Undang-Undang AKO, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia harus dibentuk paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dalam hal Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia belum terbentuk, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia yang sudah terbentuk sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia berdasarkan undang-undang ini. 13. Bahwa kolegium yang sebelumnya berada di bawah naungan organisasi profesi kini menjadi alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia. Perubahan ini jelas bukanlah suatu kekeliruan sebagaimana yang didalilkan pemohon. Sebagai pengampu disiplin ilmu, kolegium memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menjalankan fungsinya dalam standarisasi kompetensi serta pelatihan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Untuk mengordinasikan tugas, fungsi dan wewenang kolegium. Menteri Kesehatan menetapkan Kolegium Kesehatan Indonesia yang beranggotakan perwakilan dari setiap kolegium tenaga medis dan tenaga kesehatan. Pemilihan calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dilakukan secara terbuka melalui mekanisme voting dari seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta melibatkan panitia seleksi dari berbagai unsur. Kandidat yang terpilih secara otomatis akan menjabat sebagai ketua kolegium tiap disiplin ilmu kedokteran. Voting kolegium tersebut telah ditutup pada tanggal 28 September 2024. Informasi terkait pelaksanaan voting tersebut dapat diakses melalui website votingcollegium.kemkes.go.id/blog/informasi. Hal ini merupakan bentuk keterbukaan dan pelibatan seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pembentukan kolegium baru. 14. Bahwa terkait independensi kolegium, DPR RI menerangkan sebagai berikut. A. Konstitusi memposisikan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Pada Presiden yang harus memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Lembaga negara dapat diartikan sebagai sebuah organisasi atau badan kenegaraan. Sebuah perwujudan kelengkapan negara yang bertujuan untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara. Sementara itu, lembaga negara independen dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan, membentuk badan itu sendiri. Jadi, lembaga negara independen ini dapat diartikan sebagai kehendak negara untuk membuat lembaga baru yang anggotanya diambil dari unsur non-negara dan diberi otoritas negara dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. D. Pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan
bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja. Sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu. Salah satu sifat state auxiliary organ, yaitu independen atau biasa disebut dengan lembaga negara independen. Adanya lembaga negara tersebut di atas bertujuan untuk melaksanakan tujuan negara. Karena demi mewujudkan tujuan negara tersebut, negara memerlukan alat-alat perlengkapan negara, yaitu lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Sementara itu menurut Hendra Nur Cahyo, tujuan adanya lembaga negara independen yaitu karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin banyak dan kompleks sehingga memerlukan adanya independensi yang cukup operasionalnya, serta diharapkan adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga yang baru lebih spesifik. Bahwa dengan demikian, terkait dengan independensi kolegium, hal tersebut tidak dapat dipahami sebagai dalil pemohon dalam perbaikan permohonannya. Independensi bukan berarti ketiadaan kontrol eksternal, tapi merujuk kepada kemampuan menjalankan tugas tanpa intervensi politik. 15. Bahwa pemohon mendalilkan pasal 421 ayat 2 huruf B Undang-Undang 17 tahun 2023 sepanjang frasa serta etika dan disiplin profesi tidak berdasar karena etika dan disiplin profesi bukan hanya urusan konkuren pemerintah dan pemerintah daerah, namun domain dan hak konstitusional profesi. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa pada situasi tertentu dibutuhkan intervensi pusat ke daerah dalam desentralisasi untuk menyelesaikan masalah kronis pembangunan kesehatan dan kedaruratan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga mendapatkan tantangan baru saat pandemi COVID-19, yaitu perlunya ketahanan kesehatan. Kerentanan dalam sistem kesehatan akan menegasikan pembangunan kesehatan. Ancaman kesehatan yang bersifat global, termasuk pandemi, antimicrobial resistance, food security, dan perubahan iklim berdampak pada perubahan pola penyakit. WHO menyarankan agar setiap negara melakukan penyesuaian sistem kesehatan sehingga sistem tersebut menjadi tangguh. Ketahanan kesehatan perlu dimasukkan ke dalam salah satu tujuan sistem kesehatan nasional. Dalam pembahasan sistem kesehatan tentu tidak lepas dari pelayanan kesehatan primer. Berbagai dokumen global menyatakan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan pelayanan kesehatan terdekat dari masyarakat dan merupakan jantung dari sistem kesehatan nasional. Pelayanan kesehatan primer merupakan aspirasi baik yang belum diterjemahkan dengan baik dalam sistem kesehatan nasional saat ini. Oleh karena itu, penguatan pelayanan kesehatan primer di Indonesia perlu tertuang secara eksplisit dalam sistem ketahanan nasional. Dalam penataan SDM kesehatan, kualitas termasuk di dalamnya empati dan responsivitas tenaga kesehatan juga harus dipenuhi. Khususnya bagaimana sikap dan attitude tenaga kesehatan dan responsivitas pada hak dasar setiap individu untuk dilayani secara manusiawi dan terhormat atau dignity. Dalam hal ini sistem pendidikan, insentif, kondisi kerja, dan pengelolaan tenaga kesehatan menjadi faktor yang mempengaruhi kompetensi, motivasi, dan empati tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan atau dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan harus menjamin pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas secara merata, termasuk interaksi dengan sistem pendidikan untuk menjamin produksi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sistem aparatur untuk menjamin pendayagunaan tenaga kesehatan yang tepat sasaran. Maka penyelenggaraan produksi sumber daya manusia kesehatan juga harus mengedepankan penanaman etika profesi. Profesi kedokteran dan tenaga kesehatan merupakan profesi yang secara langsung terlibat dalam pelayanan kesehatan dan upaya membangun sistem kesehatan nasional yang baru yang diharapkan lebih mampu untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang kesehatan ke depannya.
Hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian negara dalam segala aspeknya. Dengan demikian, permasalahan pembinaan profesi bukan hanya urusan organisasi profesi, tetapi lebih pada urusan negara, mengingat tanggung jawab negara terhadap seluruh warga negaranya. 16. Bahwa dalam positanya, pemohon banyak mengaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini menjadikan posita pemohon tidak jelas apakah inti permasalahan pemohon ada dalam Undang-Undang AKU atau dalam peraturan pemerintah tersebut. Apabila ternyata permasalahan yang disampaikan oleh pemohon sebenarnya merupakan permasalahan pengaturan dalam PP 28 tahun 2024, maka hal tersebut jelas bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutuskan. Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan kedudukan konsil yang tidak berada dalam pengaturan pasal-pasal AKU yang dimohonkan pengujian oleh pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah permohonan pemohon ini sudah tetap atau sebenarnya telah terjadi kesalahan objek permohonan atau error in objecto. Dengan demikian, permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini dapat dikategorikan sebagai permohonan yang kabur. 3 Romawi, Petitum DPR RI. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan aku harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan aku untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan aku tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 451, pasal 272 ayat 2, pasal 1 angka 26, pasal 272 ayat 5, dan pasal 421 ayat 2, huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023, nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6887 tutup kurung, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, kuasa DPR RI, atas nama M. Nasir Jamil, nomor anggota A436, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Nasir. Silakan kembali ke tempat. Dilanjut dari pihak terkait, Dr. Jajang Edi Priyatno. Silakan di podium. Di podium, Bapak. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan para hakim konstitusi. Perkenankan kami menyampaikan keterangan terkait yang kami akan mulai sebagai berikut. Pertama, bahwa pihak terkait mendukung keterangan pemerintah yang disampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 21 Oktober 2024 dan keterangan DPR yang baru saja disampaikan dalam sidang hari ini. Kemudian pihak terkait menolak secara tegas dalil-dalil sebagaimana disampaikan oleh pemohon dalam permohonan ataupun perbaikan pemohonan aku
kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh pihak terkait. Selanjutnya keterangan terkait dalam eksepsi. Bisa langsung ke pokok-pokok, Pak Harun? Ya, ini saya akan sampaikan pokok-pokoknya. Silakan. Tidak akan detail. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Bahwa pemohon tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang Akuo sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-Undang 24 tahun 2003 dan seterusnya. Kemudian juga pemohon tidak menguraikan apa kerugian yang diderita atau kerugian potensial apa yang akan diderita. Pemohon juga tidak menjelaskan di mana kerugian konstitusionalnya atau potensi kerugian konstitusionalnya. Permohonan kabur atau obscure. Permohonan ini kabur atau obscure karena ketidakjelasan dari pemohon apakah hendak menguji norma undang-undang atau norma di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 sebagai peraturan pelaksanaan. Kelima, bagian kedua, dalam pokok permohonan, kolegium tetap independen. Pihak terkait memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap keterangan pihak terkait dalam eksepsi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keterangan pihak terkait dalam pokok permohonan. Izin, ini ada error typing di halaman 8 di bagian 2.4. Di kalimat pertama itu, ini error typing harusnya tertulis bahwa pihak terkait membantah dalil pada angka 17 halaman 11 permohonan. Jadi itu ada error typing. Kemudian pihak terkait membantah dalil permohonan atas asumsi bahwa pasal 451 Undang-Undang 17 2003 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10 PUU 15 Romawi 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menguji ketentuan terkait sertifikasi kompetensi, kewenangan organisasi, dan rangkaian jabatan DKI yang tidak berkaitan langsung dengan ketentuan peralihan pasal 41 Undang-Undang 17 2003. Kemudian pihak terkait membantah dalil pemohon pada angka 11 halaman 34 permohonan. Tidak benar ketentuan 451 bertentangan Undang-Undang Dasar 45 karena hanya kekeliruan asumsi pemohon tentang adanya pemusatan kekuasaan disebabkan adanya pasal 451 Undang-Undang 17. Bahwa pihak terkait menilai pemohon telah keliru memahami ketentuan pasal 272 ayat 5 Undang-Undang 17 tahun 2002. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah. Ini adalah suatu konsekuensi dari aturan yang bersifat umum kemudian diturunkan ke dalam aturan pelaksanaan, yaitu peraturan pemerintah. Ini adalah satu norma yang bersifat umum. Tidak ada potensi apapun juga. Akhirnya kami sampai kepada petitum yang mulia. Berdasarkan segenap keterangan di atas, pihak terkait memohon kepada yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan pihak terkait secara keseluruhan. 2. Menerima eksepsi pihak terkait. 3. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. 4. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 5. Menyatakan ketentuan pasal 1 angka 26, pasal 272 ayat 2 dan ayat 5, pasal 421 ayat 2 huruf B, dan pasal 451 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Atau bila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian keterangan pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dari hakim ada yang mau dipertanyakan? Cukup ya. Baik, terima kasih. Keterangannya untuk dari DPR, Pak Nasir Jamil, dan dari pihak terkait kuasa hukumnya Pak Andi Asrun. Kemudian sidang selanjutnya masih ingin dijadwalkan untuk mendengar dua pihak terkait yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi,
yaitu dari Kolegium Akupuntur Medik yang diwakili oleh Dr. Adiningsih Sri Lestari selaku Ketua KAI, dan dari Kolegium Ilmu Bedah Saraf yang diwakili oleh Dr. Setio Widi Nugroho pada persidangan berikut yang oleh Mahkamah ditetapkan nanti pada Selasa 25 November, hari Senin, pukul 13.30. Saya ulang, Senin 25 November 2024, pukul 13.30. Agendanya masih mendengar pihak terkait Kolegium Akupuntur Medik dan pihak terkait Kolegium Ilmu Bedah Saraf. Untuk ahli pemohon nanti setelah dua keterangan pihak terkait. Demikian. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk pihak DPR dan pihak pemberi keterangan yang dari pihak terkait, dan kepada pemerintah termasuk pemohon dan pihak terkait, karena sebagai pihak terkait bukan pemberi keterangan tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi karena sudah merupakan pemberitahuan resmi. Terima kasih. Sebelum ditutup, dari mahasiswa Fakultas Hukum Presiden University Cikarang ya, atas kehadirannya di ruang sidang ini. Izin Yang Mulia. Iya, Bapak Joni. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, mohon berkenan kami memperoleh akses terhadap dokumen maupun soft copy keterangan DPR. Iya. Dan juga keterangan maupun permohonan dari pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Iya, pihak terkait yang sudah ya Pak ya. Iya. Termasuk kami sekaligus mengingatkan ke DPR tadi, Pak Nasir, mohon nanti segera dikirim naskah keterangannya. Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang kedua, Yang Mulia, kami mengucapkan terima kasih telah adanya pihak terkait sehingga menjadi kelengkapan bagi kita di dalam membuat terang duduk perkara ini, dan dengan demikian maka perlindungan hukumnya adalah menjadi bagian penting dalam hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati.